Menciptakan budaya positif siswa di sekolah melalui kesepakatan kelas. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Guru sebagai pionir dalam menciptakan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik dapat ditumbuhkan dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk menciptakan budaya positif tersebut, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, teman guru sejawat, dan orang tua. Penerapan budaya positif di sekolah diharapkan dapat menumbuhkan pembiasaan-pembiasaan positif sehingga akan membudaya dan tertanam dalam diri peserta didik. Budaya positif dapat menjadi suatu kekuatan yang menerapkan disiplin positif sekolah. Karena semua kesepakatan yang diterapkan bertujuan untuk melahirkan mental-mental disiplin yang dasarkan pada kesadaran individunya. Dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada peserta didik, diawali dengan membentuk budaya positif di kelas, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas bisa diartikan sebagai suatu hal yang disepakati bersama, baik guru dengan siswa, sesama teman, dan lingkungan sekolah. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah, kelas ya, ramah anak, dan menghargai keberagaman sesuai dengan apa yang terpikir dari pikiran kamu ya. Kesepakatan kelas bukan harus dipengaruhi dibuat oleh dan disepakati teman, tapi karena biasanya permasalahan dengan apa yang murid kamu merasa berkaitan dengan nyaman di kelas itu komunikasi seperti antara apa. peserta didik dan guru. Dan kesepakatan Terutama kelas ketika itu peserta kamu juga didik merasa melanggar suatu aturan dengan bisa alasan tidak mengetahui kamu adanya aturan patuhi, tersebut. misalnya menjaga kebersihan. Kurang Jangan kamu adanya yang membuat komunikasi kesepakatan ini kelas menjaga menyebabkan kebersihan, relasi tapi murid dan guru kamu menjadi sendiri kurang yang baik. tidak Oleh menjaganya. karena Berarti itu penting bagi guru untuk sebuah membuat kesalahan ya. kesepakatan kelas di awal Jadi pembelajaran. kalau kita menyepakati sesuatu, berarti juga harus kita ikut. Kesepakatan kelas berisi Kita beberapa ikuti, ya. pernyataan untuk memudahkan guru dan peserta didik bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap peserta didik, tetapi juga harapan peserta didik terhadap guru. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan peserta didik. Dalam menyusun kesepakatan kelas, guru perlu mempertimbangkan hal-hal yang penting dan hal yang bisa dikesampingkan. Peserta didik dapat mengalami kesulitan dalam mengingat banyak informasi. Jadi, susunlah 2-4 kesepakatan untuk setiap kelas. Jika berlebihan, peserta didik akan merasa kesulitan dan tidak mendapatkan makna dari kesepakatan kelas tersebut. Kesepakatan harus disusun dan jelas sehingga peserta didik dapat memahami perilaku apa yang diharapkan dari mereka. Kesepakatan yang disusun sebaiknya mudah dipahami dan dapat diterapkan. Oleh karena itu, dalam kesepakatan kelas sebaiknya menggunakan kalimat positif seperti menghormati, bekerja atau belajar, dan diterima dan dimiliki. Kalimat positif lebih mudah dipahami murid dibandingkan kalimat negatif yang mengandung kata seperti dilarang atau tidak. Kesepakatan perlu dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkala, seperti awal semester, untuk mempermudah pemahaman peserta didik. Kesepakatan dapat ditulis dan digambar atau disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan disadari oleh peserta didik. Guru yang menjalankan kesepakatan kelas berharap dapat membiasakan peserta didik
untuk menjalankan budaya positif, sehingga hukuman dan penghargaan tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaannya. Peserta didik dapat memotivasi diri sendiri dalam melaksanakan budaya positif di kelas dan di sekolah. Berdiri boleh ya. Silakan Adela, kamu bacakan kesepakatan kelas, ide dari kamu ya. Saya mau kita Berarti kesepakatan kelas yang kamu usulkan kita harus saling jujur. Berarti jangan berbohong ya. Yang namanya kesepakatan kelas, kamu yang mengusulkan, berarti kita juga yang harus mengikuti. Jangan sampai ada dia yang mengusulkan, dia yang malah melanggar. Oke, boleh, silakan duduk. Kita bertanggung jawab juga bahwa anak-anak tersebut memiliki hak-hak tertentu. Jadi kita harus berupaya bagaimana anak-anak tersebut bisa keluar dalam menjadi alumni kita itu dalam karakter yang terbaik begitu. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan bahkan dalam bentuk video yang sangat jelas ya, bahwa bagaimana kita menghadapi anak dalam bentuk 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu tidak salah, cuma Bapak Ibu kalau bisa pilih yang terbaik, contohnya adalah posisi manajer tadi. Kenapa itu dianjurkan? Karena kita tidak mau anak-anak itu ke sekolah itu merasa tidak gembira, tidak senang ya. Jadi kita mau anak-anak tersebut walaupun dia berkasus, dia bisa kembali ke sekolah itu dengan hati gembira, tidak merasa terhakimi. Jadi kita tidak boleh lagi menghakimi siswa di sekolah dalam lingkungan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian ada tadi juga saya sampaikan materi tentang membuat kesepakatan kelas. Jadi kalau membuat kesepakatan kelas, jangan lagi guru yang menentukan membuat ini membuat itu, tapi datang dari siswa sendiri. Siswa sendiri membuat siswa sendiri yang menyepakati. Itu yang dimaksud dengan kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan tadi adalah bentuk-bentuk konsep-konsep dalam kurikulum merdeka. Jadi itu bedanya dengan kurikulum sebelumnya. Jadi kita dianjurkan memakai seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah punya gaya sendiri kelas, cuma setidaknya Bapak Ibu tahu ini seharusnya dilakukan kurikulum merdeka. Nanti Bapak Ibu, ini baru materi saya ya, baru di modul ke-1. Di modul keduanya nanti Pak Ibu mungkin ada lagi presentasi seperti ini. Ada lagi namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu seperti apa? Jadi salah satu implementasi dalam kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi seperti apa pembelajaran diferensiasi itu, seperti apa prakteknya, nanti setelah saya dapat dari materi nanti di modul kedua ini, nanti saya akan melakukan lagi penjelasan seperti ini. Akan menyampaikan juga kepada Pak Ibu ini yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bapak Ibu, mungkin waktu kita sangat terbatas. Di tugas ini saya hanya diberikan waktu sebenarnya cuma sekitar maksimal 70 menit atau 1 jam maksimalnya. Jadi waktu sangat singkat sekali. Saya maunya tadi kita juga bisa simulasi ya, tapi tempat kita tidak memadai, waktu juga sangat terbatas. Bapak Ibu juga mungkin ada aktivitas lain di kelas. Mungkin sebelum saya tutup, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan boleh. Kalau tidak ada mungkin kita tutup saja. Bapak Ibu ada pertanyaan? Pak saya? Iya Bu. kesepakatan di kelas. Iya betul. Macam kalau satu anak sudah sampaikan dia punya mau dibilang aturan di dalam kelas, Ya. cuma kita tanya pendapat semua dari anak-anak, mereka setuju atau tidak, baru kita tetap atau kita tentukan di situ. Ya, jadi kesepakatan kelasnya Bapak Ibu ya, itu pertama datang dari siswa. Mungkin kalau siswa kita mungkin belum mengerti apa yang dimaksud tadi kata-kata positif tadi. Dia pasti nulis dilarang maki-maki teman. Nah, pasti dia bilang betul. Dilarang buang sampah tempat-tempat. Nah, tapi kalau kita sebagai guru harus merubah kata-kata tersebut dalam kesepakatan dalam bentuk kata positif. Contoh, kalau tidak boleh memaki teman, kita ganti dengan saling menyayangi begitu. Nah, dalam kondisi kasus seperti Ibu Nora tadi, itulah peran wali kelas mendiskusikan dengan siswa. Bagaimana kesepakatan kelas dibentuk itu hasil dari kesepakatan bersama. Nah, jadi kalau ada
Tapi saya yakin kesepakatan kelas itu pasti tidak ada yang menolak. Pasti tidak ada yang, pasti semuanya setuju. Nah, contoh kecuali mungkin yang hal-hal yang apa istilahnya ya, kalau intinya seperti menjaga kebersihan, harus saling tidak boleh memaki teman, itu hal-hal standar di kelas itu anak-anak juga pasti tidak ada juga akan yang tidak setuju. Saya tidak setuju begitu, tidak. Tapi dalam intinya kesepakatan kelas itu harus disepakati oleh semua siswa. Jadi mereka yang membuat, mereka juga yang menyetujuinya. Jadi ketika mereka melakukan melanggar tersebut, kita bisa menyelesaikannya seperti tadi dalam bentuk segitiga diskusi tadi. Jadi kita bisa menanyakan ke dia, kenapa kamu melakukan itu? Bukankah sudah dibuat kesepakatan kelas? Jadi dengan sendirinya dia akan sadar, saya kemarin yang menyetujui tersebut, saya yang mengusulkan. Berarti saya harus menjalankan peraturan tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada pertanyaan tentang budaya positif atau tentang guru penggerak ini, cukup Bapak Ibu ya. Nanti setelah ini 1 atau 2 bulan ke depan saya ikut lagi materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang ini sedang proses di LMS. Loka karyanya pun baru pertama. Jadi nanti setelah saya agak sedikit paham sedikit implementasinya, nanti saya juga bertanggung jawab juga menyampaikan kepada Bapak Ibu dalam bentuk bimtek seperti ini. Jadi bimteknya sederhana saja, tidak perlu harus ini. Yang penting Bapak Ibu saya bisa melakukan pengimpasan. Apa yang saya tahu juga Bapak Ibu juga tahu. Oh, ini yang sebelum merdeka begitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu pasti juga ada kegiatan lain. Saya selaku pemateri hari ini, selaku calon guru penggerak, terima kasih atas segala dukungan Bapak Ibu. Ke depan saya ini berakhir sampai bulan Juni, sampai 31 Juni. Jadi saya minta bantu Bapak Ibu, minta dukungan. Seperti kemarin ada penelitian angket, nanti ada kita seperti ini. Nanti ke depan lagi masih butuh lagi dukung Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya harap kita bosan-bosan, tidak masalah, saya minta waktunya Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa ya? Ya, tidak apa-apa. Baik, terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu, atas segala kekurangan saya mohon maaf. Ke depan saya akan mencoba hal-hal baru yang saya temukan, pasti kita berikan juga ke Bapak Ibu. Saya tahu ya, karena saya juga masih belajar Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan ini saya juga tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu atau mengajarkan Bapak Ibu, karena saya juga masih belajar. Jadi Bapak Ibu silakan mengingatkan saya kalau ada seandainya kesalahan-kesalahan saya, Pak itu kayaknya ada kesalahan ini Pak, itu kayaknya Pak salah ini salah persepsi. Jadi silakan juga saya ingatkan. Jadi Bapak Ibu kita bersama belajar, saya tidak ini sabar saja dukung Bapak Ibu ke depannya. Sehingga program cepat saya selesaikan ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat siang. Menciptakan budaya positif siswa di sekolah melalui kesepakatan kelas. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Guru sebagai pionir dalam menciptakan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik dapat ditumbuhkan dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Menciptakan budaya positif tersebut diperlukan kerjasama dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, teman guru sejawat, dan orang tua. Penerapan budaya positif di sekolah diharapkan dapat menumbuhkan pembiasaan-pembiasaan positif sehingga akan membudaya dan tertanam dalam diri peserta didik. Budaya positif dapat menjadi suatu kekuatan yang menerapkan disiplin positif sekolah. Karena
Karena semua kesepakatan yang diterapkan bertujuan untuk melahirkan mental-mental disiplin yang dasarkan pada kesadaran individunya. Dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak kepada peserta didik, diawali dengan membentuk budaya positif di kelas, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas bisa diartikan sebagai suatu hal yang sepakati bersama, baik guru dengan siswa, sesama teman, dan lingkungan sekolah. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih Kesepakatan mudah, kelas ya ramah anak, dibuat dan menghargai keberagaman sesuai peserta dengan didik. apa yang terpikir dari pikiran Pembuatan kamu ya. kesepakatan kelas Bukan harus dipengaruhi dibuat oleh dan disepakati teman, tapi karena biasanya permasalahan dengan apa yang murid kamu merasa berkaitan dengan nyaman di kelas itu komunikasi seperti antara apa. peserta didik dan guru. Nah, dan Terutama kesepakatan kelas ketika itu peserta kamu juga didik merasa melanggar suatu aturan dengan bisa alasan tidak mengetahui kamu adanya aturan patuhi, tersebut. misalnya menjaga kebersihan. Kurang Jangan kamu adanya yang membuat komunikasi kesepakatan ini kelas menjaga menyebabkan kebersihan, relasi tapi murid dan guru menjadi sendiri kurang yang baik. tidak Oleh menjaganya. karena Berarti itu penting bagi guru untuk sebuah membuat kesalahan, ya. kesepakatan kelas di awal Nah, pembelajaran. jadi kalau kita menyepakati sesuatu, berarti juga harus kita ikut. Kesepakatan kelas berisi Kita beberapa ikuti, ya. pernyataan untuk memudahkan guru dan peserta didik bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap peserta didik, tetapi juga harapan peserta didik terhadap guru. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan peserta didik. Dalam menyusun kesepakatan kelas, guru perlu mempertimbangkan hal-hal yang penting dan hal yang bisa dikesampingkan. Peserta didik dapat mengalami kesulitan dalam mengingat banyak informasi. Jadi, susunlah 2-4 kesepakatan untuk setiap kelas. Jika berlebihan, peserta didik akan merasa kesulitan dan tidak mendapatkan makna dari kesepakatan kelas tersebut. Kesepakatan harus disusun dan jelas sehingga peserta didik dapat memahami perilaku apa yang diharapkan dari mereka. Kesepakatan yang disusun sebaiknya mudah dipahami dan dapat diterapkan. Oleh karena itu, dalam kesepakatan kelas sebaiknya menggunakan kalimat positif seperti menghormati, bekerja atau belajar, dan diterima dan dimiliki. Kalimat positif lebih mudah dipahami murid dibandingkan kalimat negatif yang mengandung kata seperti dilarang atau tidak. Kesepakatan perlu dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkala, seperti awal semester, untuk mempermudah pemahaman peserta didik. Kesepakatan dapat ditulis dan digambar atau disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan disadari oleh peserta didik. Guru yang menjalankan kesepakatan kelas berharap dapat membiasakan peserta didik untuk menjalankan budaya positif, sehingga hukuman dan penghargaan tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaannya. Peserta didik dapat memotivasi diri sendiri dalam melaksanakan budaya positif di kelas dan di sekolah. Berdiri boleh ya. Silakan Adela. Kamu bacakan kesepakatan kelas, ide dari kamu ya. Berarti kesepakatan kelas yang kamu usulkan kita harus saling jujur. Berarti jangan berbohong ya. Yang namanya kesepakatan kelas, kamu yang mengusulkan berarti kita juga yang harus mengikuti. Jangan sampai ada dia yang mengusulkan, dia yang malah melanggar. Oke, boleh silakan duduk. Saya mau kelas baik. Oh, berarti kamu mau kelas ini baik begitu ya? Baik seperti apa? Oh, membuang sampah tempatnya. Jadi kita semua harus sepakat tidak ada yang membuang sampah di Oke. Kita bertanggung jawab juga bahwa anak-anak tersebut memiliki hak-hak tertentu. Jadi kita harus berupaya bagaimana anak-anak tersebut
bisa keluar dalam menjadi alusi kita itu dalam karakter yang terbaik begitu. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan bahkan dalam bentuk video yang sangat jelas ya, bahwa bagaimana kita menghadapi anak dalam bentuk 5 fungsi kontrol. 5 fungsi kontrol itu tidak salah, cuma Bapak Ibu kalau bisa memilih yang terbaik, contohnya adalah fungsi manajer tadi. Kenapa itu dianjurkan? Karena kita tidak mau anak-anak itu ke sekolah itu merasa tidak gembira, tidak senang ya. Jadi kita mau anak-anak tersebut walaupun dia berkasus, dia bisa kembali ke sekolah itu dengan hati gembira, tidak merasa terhakimi. Jadi kita tidak boleh lagi menghakimi siswa di sekolah dalam lingkungan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian ada tadi juga saya sampaikan materi tentang membuat kesepakatan kelas. Jadi kalau membuat kesepakatan kelas, jangan lagi guru yang menentukan membuat ini membuat itu, tapi datang dari siswa sendiri. Siswa sendiri membuat siswa sendiri yang menyepakati. Itu yang dimaksud dengan kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan tadi adalah bentuk-bentuk konsep-konsep dalam kurikulum merdeka. Jadi itu beda dengan kurikulum sebelumnya. Jadi kita dianjurkan memakai seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah punya gaya sendiri kelas, cuma setidaknya Bapak Ibu tahu ini seharusnya dilakukan kurikulum merdeka. Nanti Bapak Ibu, ini baru materi saya ya, baru di modul ke-1. Di modul kedua ini nanti Pak Ibu mungkin ada lagi presentasi seperti ini. Ada lagi namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu seperti apa? Jadi salah satu implementasi dalam kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi seperti apa pembelajaran diferensiasi itu, seperti apa prakteknya, nanti setelah saya dapat dari materi nanti di modul kedua ini, nanti saya akan melakukan lagi penjelasan seperti ini. Akan menyampaikan juga kepada Bapak Ibu ini yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bapak Ibu, mungkin waktu kita sangat terbatas. Di tugas ini saya hanya diberikan waktu sebenarnya cuma sekitar maksimal 70 menit atau 1 jam maksimalnya. Itu waktu sangat singkat sekali. Saya maunya tadi kita juga bisa simulasi ya, tapi tempat kita tidak memadai, waktu juga sangat terbatas. Bapak Ibu juga mungkin ada aktivitas lain di kelas. Mungkin sebelum saya tutup, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan boleh. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup saja. Bapak Ibu ada pertanyaan? Pak, ya? Saya tanya mengenai Iya, Bu. kesepakatan di kelas. Iya, betul, Bu. Macam kalau satu anak sudah sampaikan dia punya mau dibilang aturan di dalam kelas, Ya. cuma kita tanya pendapat semua dari anak-anak, mereka setuju atau tidak, baru kita tetap atau kita tentukan di situ. Ya, jadi kesepakatan kelasnya Bapak Ibu ya, itu pertama datang dari siswa. Mungkin kalau siswa kita mungkin belum mengerti apa yang dimaksud tadi kata-kata positif tadi. Dia pasti nulis dilarang maki-maki teman. Nah, dia bilang begitu. Dilarang buang sampah tempat-tempat. Nah, tapi kalau kita sebagai guru harus merubah kata-kata tersebut dalam kesepakatan dalam bentuk kata positif. Contoh, kalau tidak boleh memaki teman, kita ganti dengan saling menyayangi begitu. Nah, dalam kondisi kasus seperti Ibu Nora tadi, itulah peran wali kelas mendiskusikan dengan siswa. Bagaimana kesepakatan kelas dibentuk itu hasil dari kesepakatan bersama. Nah, jadi kalau ada, tapi saya yakin kesepakatan kelas itu pasti tidak ada yang menolak. Pasti semuanya setuju. Nah, contoh kecuali mungkin yang hal-hal yang apa istilahnya ya, kalau intinya seperti menjaga kebersihan, harus saling tidak boleh memaki teman, itu hal-hal standar di kelas itu anak-anak juga pasti tidak ada juga akan yang tidak setuju. Saya tidak setuju begitu, tidak. Tapi dalam intinya kesepakatan kelas itu harus disepakati oleh semua siswa. Jadi mereka yang membuat, mereka juga yang menyetujuinya. Jadi ketika mereka melakukan melanggar tersebut, kita bisa menyelesaikannya seperti tadi dalam bentuk segitiga diskusi tadi. Jadi kita bisa menanyakan ke dia, kenapa kamu melakukan itu? Bukankah sudah dibuat kesepakatan kelas? Jadi dengan sendirinya dia akan sadar, saya kemarin yang menyetujui tersebut, saya yang mengusulkan. Berarti saya harus
menjalankan peraturan tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada pertanyaan tentang budaya positif atau tentang guru penggerak ini, cukup Bapak Ibu ya. Nanti setelah ini 1 atau 2 bulan ke depan saya ikut lagi materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang ini sedang proses di LFS. Lokal karyanya pun baru pertama. Jadi nanti setelah saya agak sedikit paham sedikit implementasinya, nanti saya juga bertanggung jawab juga menyampaikan kepada Bapak Ibu dalam bentuk bimtek seperti ini. Jadi bimteknya sederhana saja, tidak perlu harus ini. Yang penting Bapak Ibu saya bisa melakukan penyimpasan. Apa yang saya tahu juga Bapak Ibu juga tahu. Oh, ini yang Kultur Merdeka begitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu pasti juga ada kegiatan lain. Saya selaku pemateri hari ini, selaku calon guru penggerak, terima kasih atas segala dukungan Bapak Ibu. Ke depan saya ini berakhir sampai bulan Juni, sampai 31 Juni. Jadi saya minta bantu Bapak Ibu, minta dukungan. Seperti kemarin ada penelitian angket, nanti ada kita seperti ini. Nanti ke depan lagi masih butuh lagi dukungan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya harap kita bosan-bosan, tidak merasa lelah, saya minta waktunya Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa ya? Ya, tidak apa-apa. Baik, terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu, atas segala kekurangan saya mohon maaf. Ke depan saya akan mencoba hal-hal baru yang saya temukan, pasti saya berikan juga ke Bapak Ibu. Saya batas, saya tahu ya, karena saya juga masih belajar Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan ini saya juga tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu atau mengajarkan Bapak Ibu, karena saya juga masih belajar. Jadi Bapak Ibu silakan mengingatkan saya kalau ada seandainya kesalahan-kesalahan saya, Pak itu kayaknya ada kesalahan ini Pak, itu kayaknya Pak salah ini apa, salah persepsi. Jadi silakan juga saya ingatkan. Jadi Bapak Ibu kita bersama belajar, saya tidak ini sabar saja dukung Bapak Ibu ke depannya sehingga program cepat saya selesaikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat siang. Berkelahi dengan teman. Kalau belum tahu kenapa kami berkelahi dengan teman. Lalu anak tersebut menjawab, Pak, saya berkelahi dengan teman. Tadi teman saya tersebut membuli saya atau mengejek saya. Jadi guru bisa menjawab dengan segitiga diskusi ini. Pertama adalah menstabilitas. Guru bisa menjawab seperti ini. Oh iya, kita memang harus membela diri bahwa jangan sampai bullying itu ada lagi di kelas. Tapi kamu harus tahu juga ya Michael, bahwa kita tidak boleh berkelahi dalam kelas. Setiap orang pasti bisa pernah berbuat salah. Pak Guru juga ini pernah dulu berbuat salah, sering juga berbuat salah. Tapi kita sebagai orang terpelajar harus berpikir bahwa walaupun berkelahi itu tidak dibolehkan. Jadi dengan seperti itu anak tersebut dia tidak tertekan, tidak merasa terhakimi. Jadi kita sebut ke anak tersebut bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Jadi itu yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu jangan lagi kalau ada ini dalam budaya positif Bapak Ibu ya, kita menyelesaikan kasus dengan anak, jangan lagi anak itu dipanggil lalu dimarah-marah, itu tidak boleh lagi. Dalam budaya positif pada implementasi kultur merdeka. Jadi langkah pertama istilahnya menstabilkan kita. Jadi Bapak Ibu harus ingat ada istilah segitiga restitusi. Kalau seandainya fasilitator ke sini berbicara kultur merdeka, ketika dia bicara segitiga restitusi, Bapak Ibu juga sudah paham bahwa kita menyelesaikan kasus dengan anak tidak dengan cara memarahi anak tersebut. Kemudian langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, jadi setiap ada kesalahan pasti ada sebuah alasan. Contoh anak tersebut dia berkelahi dengan temannya karena dia diejek. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pagi hari ini kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka aksi nyata ya,
aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Jadi untuk pengantar Bapak Ibu, aksi nyata ini adalah salah satu tugas calon guru penggerak yang kebetulan untuk tahun ini untuk Manokwari salah satunya saya pesertanya. Jadi untuk tahun ini Bapak Ibu guru penggerak itu di Manokwari itu tersaring sekitar 29 orang. Jadi saya berpatut berbangga hati juga bisa mewakili sekolah kita ini. Jadi guru penggerak ini tuh Bapak Ibu ketahui juga kalau seandainya Bapak Ibu nanti sudah LUPTK-nya sudah terbit, nanti segera saja buat atau daftarkan SIM PKB. Jadi kalau sudah ada SIM PKB, jadi di situ itulah di akun tersebut Bapak Ibu nanti bisa mengikuti banyak program dari pemerintah pusat. Jadi sekarang ini program-program pamungkas dari pemerintah pusat itu link masuknya satu pintu besar, salah satunya adalah SIM PKB. Walau sebenarnya banyak program dari kementerian, tapi salah satu pintu besarnya itu adalah melalui SIM PKB. Jadi kemarin saya juga mau mendaftarkan Bapak Ibu yang di SD, cuma syaratnya agak rumit. Pertama dia harus melalui LPTK. Setelah saya cek ternyata Bapak Ibu guru masih ada LPTK-nya belum terbit. Yang kedua masa kerjanya harus 5 tahun untuk bisa ikut guru penggerak. Kenapa guru penggerak ini sangat menarik Bapak Ibu? Ini programnya berlangsung hampir sekitar 6 bulan. Untuk Manokwari angkatan 2 kemarin seperti yang diikuti oleh Ibu Samsiar di SMP, itu dia sampai 9 bulan mengikuti program ini. Itu dibayar semua oleh negara. Saya untuk angkatan saya ini angkatan 7 hanya berlangsung sekitar 6 bulan. Jadi sekitar bulan Juni saya sudah habis programnya. Sudah yudisium, sudah selesai begitu. Jadi ini sebagai informasi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti program-program pemerintah seperti ini dibayar semua. Waktu ujian dulu hampir ya Lokakarya itu pertemuan itu selalu di Hotel Swispel. Itu dia pulang itu dapat ongkos transport itu sekali berangkat itu bisa 500.000. Itu 1 bulan itu bisa 1 kali 2 kali selama 11 bulan. Jadi bayangkan berapa banyak pos dana yang dikeluarkan oleh negara. Jadi Bapak Ibu kalau ada kesempatan seperti ini silakan mendaftar. Saya kalau Bapak Ibu di SD punya LPTK pasti saya daftarkan. Tapi saya lihat wah ternyata syaratnya agak rumit. Salah satunya harus melalui SIM PKB begitu. Nah, itu sebagai pengantar bagi Bapak Ibu apa itu program guru penggerak ini yang sedang saya ikuti saat ini. Mudah-mudahan ke depan akan lagi dibuka dan Bapak Ibu bisa berpartisipasi ikut serta di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai pembuka saya akan menyampaikan bahwa salah satu program guru penggerak ini adalah salah satu bentuk implementasi dari kurikulum baru yang sedang diluncurkan oleh pemerintah, yakni kurikulum Merdeka Belajar. Jadi perbedaan dari kurikulum Merdeka Belajar ini dari kurikulum sebelumnya sebenarnya tidak jauh berbeda. Cuma saya sebagai calon guru penggerak berkewajiban juga menyampaikan kepada Bapak Ibu seperti apa sebenarnya kurikulum penggerak itu. Dan salah satunya ada pengimbasannya dan terimplementasi dalam program guru penggerak. Contoh misalnya di program guru penggerak ini atau di kurikulum Merdeka ini ada istilahnya menanamkan budaya positif di sekolah. Jadi penanam budaya positif di sekolah ini Bapak Ibu ada SOP kita di sekolah itu yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Jadi kita sehari-hari ini di sekolah itu harus seperti apa, itu sudah diatur oleh kurikulum Merdeka ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat, oh ternyata saya selama ini salah, saya selama ini seharusnya tidak seperti itu. Nah, jadi di kurikulum Merdeka ini melalui program guru penggerak itu tercetus dalam bentuk budaya positif namanya. Jadi ini Bapak Ibu
bisa lihat, saya akan tampilkan slide-nya satu persatu. Ini fasilitator saya dan pengajar praktik yang pernah ke sini waktu itu. Ya, jadi Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut ya, saya akan berikan sebuah pengantar, yakni pengertian filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu ya, dan implementasinya sesuai dengan zaman. Jadi Bapak Ibu, sebagai pengantar bahwa Ki Hajar Dewantara ini tokoh pendidikan nasional, atau bisa dikatakan pelopor pendidikan nasional yang mencetuskan Uri Handayani ini kan Pak Ki Hajar Dewantara. Nah, tokoh pendidikan Indonesia, Pak Ki Hajar Dewantara, ini fotonya. Jadi kalau Bapak Ibu sering melihat foto ini namanya tokoh pendidikan Pak Ki Hajar Dewantara yang mencetuskan Uri Handayani yang ada di logo Kementerian Pendidikan. Nah, apa yang beliau katakan bahwa anak-anak kita ini Bapak Ibu itu seperti kertas putih kosong ya. Apalagi kalau di SD, seperti kertas putih kosong itu dia belum berisi apa-apa. Jadi kertas putih kosong ini kita sebagai guru, kita yang memegang bolpennya. Jadi mau kita goreskan apa di kertas putih itu tergantung oleh guru. Jadi nanti dia menjadi seperti apa, karena itu guru memiliki peran penting. Anak itu nanti ke depan dia mau seperti apa, jadi itu semua tergantung oleh guru. Saya akan bacakan sedikit Bapak Ibu, ini salah satu refleksi filosofis dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau mengatakan pendidikan sebagai tempat menyemai benih kebudayaan dalam masyarakat, sebagai tempat untuk berlatih dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalnya di kampung kita ini, kalau seandainya Mufti ini mau maju, mau terdepan, salah satu caranya hanyalah meningkatkan kualitas sekolah yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu percayalah, kalau sekolah kita ini makin lama makin maju, makin berkembang, dengan sendirinya masyarakatnya juga akan ikut berpikiran maju. Tapi kalau seandainya sekolah kita ini kita masih ketinggalan dari segala macam pembelajaran dan hal-hal terbaru, maka kita juga akan ketinggalan. Masyarakatnya juga akan ketinggalan. Jadi semuanya tergantung kepada gurunya. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk mewujudkan budaya positif ini, maka calon guru penggerak harus melakukan pengimpasan kepada guru-guru, seperti yang kita lakukan saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu, itu tadi refleksi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini mengatakan bahwa siswa itu seperti kertas putih, jadi guru lah yang akan menulisnya seperti apa. Dan juga harus kita ketahui bahwa siswa tersebut ya, yang kita ajar, kita didik, kita tidak mempersiapkan dia seperti zaman kita. Contoh, zaman kita kan belum ada media sosial, zaman kita belum ada YouTube, zaman kita belum ada internet. Jadi kita mempersiapkan anak ini Pak Ibu bukan untuk hidup seperti zaman kita, tapi kita mempersiapkan anak ini hidup di zamannya begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak itu kita didik bukan untuk hidup di zaman ini, tapi bagaimana nih hidup di zamannya. Jadi guru juga dituntut mampu menguasai teknologi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa Bapak Nadiem Makarim itu menyelenggarakan pendidikan online? Salah satunya adalah karena zamannya sekarang itu serba online. Jadi Bapak Ibu yang belum bisa begitu mengerti internet, komputer, jadi Bapak Ibu secara pelan-pelan juga harus belajar. Jadi karena itu memang seperti itu filosofi pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita mendidik anak itu bukan untuk hari ini, tapi kita mempersiapkan dia untuk hidup di zamannya. Hidup zaman anak sekarang seperti apa? Zaman teknologi, dia harus mengerti dunia maya, dia harus mengerti konten, dia harus mengerti bagaimana mengambil materi pelajaran dari YouTube,
itu harus anak-anak harus mengerti bagaimana teknologi itu bisa digunakan untuk mengembangkan dirinya. Jadi guru yang harus mengajarkan. Jadi kita sebagai guru juga harus memahami itu tersebut. Contoh seperti program ini Bapak Ibu, guru penggerak ini kenapa dibuat dalam bentuk LMS? LMS dalam artian bahwa semua tugas-tugas itu harus diupload melalui internet. Nah, ada halaman situsnya begitu, halaman akunnya. Jadi itu juga sebenarnya mendorong bagaimana guru-guru ini belajar itu sekarang tidak harus tatap muka. Jadi belajar itu sekarang bisa melalui menggunakan internet. Ada istilahnya Zoom meeting, ada Google Meet. Jadi sekarang hampir sebagian besar guru-guru sudah bisa Zoom meeting. Jadi jangan kita ketinggalan untuk Zoom meeting, membuat rapat dalam Google Meet kita sudah bisa. Kemudian untuk tentang dokumen. Jadi sekarang pun orang-orang untuk membuat dokumen, mengantarkan dokumen tidak lagi dicetak melalui kertas print begini. Jadi lama-lama Bapak Ibu, kertas itu bisa tidak lagi laku. Karena sekarang orang sudah memakai sistem PDF. Jadi ketika surat itu diketik, itu langsung dikonversi ke PDF. Jadi tinggal kirim melalui email, melalui WhatsApp atau melalui Google Drive. Jadi sangat banyak sekali hal-hal baru zaman sekarang ini kita sebenarnya juga harus dituntut untuk menguasai hal tersebut. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi budaya positif yang saya maksud tadi Bapak Ibu, ada hal-hal baru di lingkungan sekolah yang terimplementasi dalam kurikulum Merdeka ini yang juga harus kita pahami. Contoh, misalnya gaya belajar kita mungkin selama ini salah, tapi setelah kita tahu mungkin pelan-pelan kita bisa rubah. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba memutarkan video biar Bapak Ibu biar lebih cepat paham bahwa untuk menciptakan budaya positif itu ada istilahnya 5 posisi kontrol. Jadi nanti saya jelaskan 5 posisi kontrol ini maksudnya seperti apa. Oh ya, sebelum masuk ke 5 posisi kontrol maksudnya pengertian budaya positif. Jadi ini ada sebuah audio saya rekam, ini tidak ada gambarnya. Kenapa saya tampilkan audio Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu juga tahu salah satu media ajar itu bisa menggunakan audio. Nah, jadi ini bisa kita dengar sama-sama Bapak Ibu ya. Pengertian dari budaya positif tersebut. Menciptakan budaya positif siswa di sekolah melalui. Kita dengar dulu Bapak Ibu ya. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Ya, jadi budaya positif ini maksudnya Bapak Ibu, kita di sekolah ini segala halnya harus berpihak kepada murid. Dalam artian jangan kita merugikan murid. Contoh misalnya hak-hak pembelajaran. Jadi kalau ada hak-hak pembelajaran tidak dia temukan, tidak dia dapatkan, berarti ada budaya positifnya yang terjalan di sekolah tersebut. Oke, kita lanjutkan. Dan bertanggung jawab. Ya. Guru sebagai pionir dalam menciptakan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik dapat ditumbuhkan dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Kita dengar dulu Bapak Ibu ya. Untuk menciptakan budaya positif tersebut, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, teman guru sejawat, dan orang tua. Penerapan budaya positif di sekolah diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif sehingga akan membudaya dan tertanam dalam diri peserta didik. Budaya positif dapat menjadi suatu kekuatan yang menerapkan disiplin positif sekolah. Karena semua kesepakatan yang diterapkan bertujuan untuk melahirkan mental-mental disiplin yang dasarkan pada kesadaran individunya. Ya, oke, saya akan dulu Bapak Ibu ya. Jadi dari recorder tadi, ini saya yang merekamnya, ini suara saya tadi. Jadi Bapak Ibu, salah satu bentuk implementasi budaya positif di sekolah itu, maksudnya Bapak Ibu, ada istilahnya kesepakatan kelas.
Ya, ini istilah di kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu, kesepakatan kelas ini sebenarnya bukan hal baru bagi kita di kelas. Jadi kesepakatan kelas ini sebenarnya sama seperti kita membuat tata tertib sebelum memulai tahun ajaran. Contoh misalnya ada siswa tahun ajaran 2022-2023. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke kelas pertama kali bertatap muka dengan siswa, maka perlu dibuat sebuah tata tertib. Misal tidak boleh datang terlambat, harus menjaga kebersihan. Itu istilah sebelumnya. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ini disebut dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini Bapak Ibu ada istilahnya dengan kata-kata positif. Contoh perbedaan membuat tata tertib dengan membuat kesepakatan kelas dengan kata-kata positif. Misalnya dilarang membuang sampah, itu tata tertib. Tapi kalau kesepakatan kelas dengan kata-kata positif, dilarang membuang sampah, itu kita ganti dengan mari sama-sama menjaga kebersihan. Contoh lagi misalnya dilarang melakukan kata-kata kasar kepada teman atau guru, itu tata tertib. Tapi melalui kata-kata positif bisa kita ganti dengan mari kita sama-sama saling menghargai atau saling mencintai, saling menyayangi. Itu perbedaannya. Oke Bapak Ibu, itu yang dimaksud dengan budaya positif, yaitu kita membuat sebuah kesepakatan di kelas. Jadi ketika Bapak Ibu masuk kelas, Bapak Ibu teknisnya mengumpulkan siswa, kesepakatan kelas itu bukan datang dari guru. Jadi Bapak Ibu bukan Ibu yang membuat peraturan. Anak-anak, ini peraturan yang telah saya buat, ini harus diikuti. Kalau dilanggar mendapatkan konsekuensi. Jadi pada kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu hal tersebut tidak boleh lagi dilakukan. Yang dilakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu siswa yang memunculkan. Bapak, Ibu, saya mau di kelas ini kita harus contoh tadi harus menjaga kebersihan. Itu datang dari siswa. Jadi kalau datang dari siswa, maka siswa tersebut dia tidak berani untuk melanggar. Jadi ketika siswa tersebut melanggar, baru guru masuk untuk menjelaskan. Jadi siswa tersebut bisa dipanggil. Ketika siswa itu tersebut dipanggil, Bapak Ibu masuk lagi dalam konsep segitiga diskusi. Bagaimana anak tersebut kita panggil, kita sebenarnya memarahi dia, tapi dia merasa tidak terhukum. Jadi ada lagi ilmunya nanti. Jadi kesepakatan kelas itu seperti tadi Pak Ibu ya. Mungkin poin pertama Bapak Ibu bisa catat, bisa Ibu ketahui bahwa kita membuat kesepakatan kelas di kurikulum Merdeka ini bukan lagi datang dari gurunya. Gurunya membuat kesepakatan kelas, kalau terlambat ini konsekuensinya, kamu lari ke lapangan. Itu seperti itu tidak boleh lagi di kurikulum Merdeka. Yang boleh adalah guru memimpin rapat dengan murid, lalu murid disuruh menulis kesepakatan kelas seperti apa yang dia mau. Jadi dia sendiri yang membuatnya. Dari dikumpulkan mungkin 2 atau 3 kesepakatan kelas, kita harus menjaga kebersihan. Kita harus datang tepat waktu. Kita harus saling menghargai guru. Itu datang dari siswa sendiri, dia sendiri yang menulis. Lalu dia sendiri yang menyetujui hal tersebut. Jadi kalau dia sudah menyetujui ketika dia melanggar yang telah disepakati, kita bisa lagi memanggil dia. Ini kesepakatan ini siapa yang membuat, siapa yang menyetujui. Kenapa kamu melanggarnya? Jadi seperti itu bedanya, Bapak Ibu ya. Kita membuat tata tertib seperti biasa dengan tata tertib atau kesepakatan kelas pada budaya positif pada kurikulum Merdeka. Jadi budaya positif itu seperti itu maksudnya. Oke Bapak Ibu, sudah paham Bapak Ibu ya? Bahwa untuk membuat tata tertib di kelas ada istilahnya diganti dengan kesepakatan kelas. Bukan lagi guru yang menentukan, tapi siswa yang membuat sendiri. Itu pemahaman baru kepada Bapak Ibu yang saya dapat dari modul yang saya ikuti, Bapak Ibu ya. Secara pelan-pelan kita mengikuti hal tersebut Bapak Ibu. Biar kita tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah lain. Kesepakatan kelas itu dimaksud. Jadi ketika mereka bertanya, Bapak Ibu SD MUPI apakah sudah pernah melakukan budaya positif dalam bentuk membuat kesepakatan kelas? Bapak Ibu bisa menjawab, sudah. Ini Pak Syafi'i dulu pernah kasih pelajaran ini, bahwa membuat tata tertib itu diganti dengan namanya kesepakatan kelas.
Dulu guru yang membuat, sekarang datang dari Nah, jadi Bapak Ibu guru bisa juga berargumen. Oh, saya sudah tahu itu. Jadi sekarang Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ada istilahnya Bapak Ibu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu dalam artian kita menghadapi anak-anak itu seharusnya seperti apa, dianjurkan seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh ternyata cara saya ini berarti salah ini. Nanti ini contohnya, Bapak Ibu nanti diperlihatkan cara yang betul seperti apa sebenarnya melalui penelitian. Jadi mereka menganjurkan kita seperti anak itu harus seperti ini. Kalau seperti ini berarti salah. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan berarti yang pas ini seperti ini. Jadi ini adalah videonya. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Ini video ini ada di LMS saya. Ini di SIM PKB. Dia tersimpan. Jadi saya bisa putar untuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Ya, sebelum lanjut Bapak Ibu ya. Jadi sudah jelaskan tadi bahwa ada istilahnya 5 posisi kontrol. Jadi dalam artian sederhana Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol ini maksudnya adalah bagaimana gaya kita menghadapi anak-anak. Jadi biar Bapak Ibu tidak terlalu ini 5 posisi kontrolnya apalagi maksudnya ini. Jadi dalam pengertian sederhana maksudnya adalah bagaimana seharusnya kita menghadapi anak-anak. Jadi ada 5 model. 5 model ini hanya satu yang dianggap dianjurkan dilakukan. Yang selebihnya ini seperti dari refleksi budaya dari Pak Sajadwantara tadi bahwa anak-anak itu istilahnya ini adalah sebuah kertas putih harus kita yang menentukan dia ditulis seperti apa. Jadi 5 posisi kontrolnya adalah hal yang paling terbaik. Nah, jadi dia juga punya alasan kenapa contoh ini yang terbaik. Oke, kita lihat ke videonya. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Ya, ini ada sebuah video. Mana kelima posisi kontrol Bapak Ibu bisa melihat. menghadapi masalah tersebut. Ya, ini ada contoh 5 karakter guru menghadapi murid. Nanti cuma satu yang dianjurkan. Nah, ini ada kasusnya. Ini ada seorang anak terlambat datang ke sekolah. Nah, ini seorang guru. Mungkin dia sedang piket. Ya, oke. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Hati-hati, Posisi Ya, Bapak Ibu. Itu contoh pertama Bapak Ibu ya.
5 posisi kontrol itu pertama posisi terhukum ya. Jadi mungkin termasuk juga saya, Bapak Ibu juga mungkin pernah seperti itu di kelas, Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat lagi 5 model guru menghadapi murid dalam 5 posisi kontrol. Ini baru pertama. Sekarang ada yang kedua. Biasanya berbicara dengan nada Ya, menghati, seperti tadi. menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi terhukum adalah murid cenderung akan memberontak. Ya, jadi 5 posisi tadi Bapak Ibu ya. Yang pertama itu model seperti itu cenderung memunculkan siswa kita menjadi pendendam. Ya, jadi dia jadi dendam karena dia dimarahi, ini dihardik, kita tangan beri, nanti dia di memorinya dia menyimpan masa dimarahi, jadi nggak sendirinya dia merasa tidak senang, gitu. Kita lanjutkan. Ya, ini 5 model model kedua. Ya. Selamat pagi, Bu. Ya, ini, Naren, kamu kenapa ya, ini sudah lagi, nak? lain lagi modelnya Bapak Ibu ya. Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Ayo cepat sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, Bapak Ibu, ini posisi kontrol yang kedua ya. Ya, membuat merasa bersalah ya. Jadi membuat merasa bersalah ini membuat siswa tersebut terhakimi. Jadi dia merasa terhakimi dengan model gaya guru dalam posisi tersebut. Sekarang kita lanjutkan apa kelemahan posisi kontrol seperti tadi. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, ini yang ketiga Bapak Ibu, posisi kontrol teman. Jadi model seperti ini lain lagi dengan model 2 sebelumnya. Kita lihat. Ini yang dimaksud dengan posisi kontrol Bapak Ibu ya. Nah, ini lain lagi modelnya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Ini kan anak pacarnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu.
Ya, Bapak Ibu, itu posisi kontrol yang ketiga, Bapak Ibu ya. Dia lebih lemah lembut, lebih bersahabat ya. Tapi model begini belum tentu benar ya, atau belum tentu dianjurkan. Kita lakukan. Ya, Bapak Ibu, ini posisi kontrol keempat ya. Saya harus tinggal kelas, jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsepnya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan hitungan atau data untuk ekonomi. Ya, ini posisi kontrol yang kelima Bapak Ibu ya. Ini posisi kontrol manager. Ini lain lagi, kasusnya sama tapi model posisi kontrolnya berbeda. Menghargai diri dan orang lain mungkin ya, Bu. Apakah malam meyakini begitu saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Nara bersedia? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Ada orang yang tidak bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain saya. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mau dijelaskan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu tadi posisi kontrol yang kelima, jadi posisi manajer. Jadi seperti apa kita menghadapi anak-anak dalam posisi kontrol manajer ini adalah salah satu cara yang dianjurkan. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh Ibu tadi pada model terakhir itu posisi kontrol seperti itu yang dianjurkan. Dengan sendirinya
bahwa tercipta identitas positif dan berhasil kepada siswa. Jadi siswa tidak merasa terhakimi, dia tidak karakternya tidak merasa dirontokkan. Jadi dia bisa merubah kesalahan yang dilakukan. Jadi 5 posisi kontrol ini adalah yang paling dianjurkan adalah posisi manajer ini. Jadi yang sebelumnya itu juga bagus. Coba Bapak Ibu kalau bisa kita pakai posisi kontrol gaya manajer ini. Oke. Itu Bapak Ibu tentang budaya positif dalam 5 posisi kontrol ketika setelah kesepakatan kelas dibuat oleh siswa di kelas. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Jadi setelah ada posisi kontrol, maka nanti akan muncul kesepakatan kelas. Nanti Bapak Ibu ada istilahnya kita di sekolah ya akan menghadapi berbagai kasus dengan siswa. Jadi cara kita menyelesaikannya adalah memakai metode segitiga restitusi. Jadi kita lihat dulu Bapak Ibu apa pengertian dari segitiga restitusi ini. Ini Bapak Ibu pengertiannya. Jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah cara atau proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam pengertian sederhana Bapak Ibu ya, segitiga restitusi ini atau konsep segitiga restitusi ini adalah cara kita menyelesaikan kasus dengan siswa. Jadi selama ini mungkin kita kalau ada siswa berkasus, kita panggil dia ke kelas, ke kantor, lalu guru lalu menghakimi dia memarahi dia dengan segala macam. Itu dengan sendirinya mungkin setelah itu siswa tersebut tidak mau lagi datang ke sekolah. Dia sudah merasa malu atau segala macam. Jadi berbagai penelitian atau ilmuwan menemukan atau melakukan berbagai riset bahwa ada proses yang bisa dilakukan lebih ramah sehingga anak-anak tersebut dia bisa kembali ke komunitas yang baik. Jadi dalam arti sederhana, anak yang bersalah itu dia tidak merasa terhakimi. Jadi dia tidak merasa karakternya itu dirontokkan di sekolah. Jadi dia bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi caranya adalah melalui konsep segitiga restitusi. Ini bentuknya apa itu? Segitiga restitusi itu. Jadi segitiga restitusi ini maksudnya bagaimana kita menyelesaikan kasus anak tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi bagaimana caranya Pak Ibu? Ini ada contohnya. Ya. Jadi ketika ada anak-anak berkasus, kita akan memanggil dia. Jadi kita memanggil dia, kita mengupayakan dengan segitiga restitusi ini, anak tersebut dia tidak memberontak, dia tidak menyimpan dendam. Jadi dengan cara segitiga restitusi ini, itu bisa dilakukan, anak tersebut bisa kembali bergabung dengan teman-temannya, bisa bergabung kembali dengan guru-gurunya, dia tidak akan menyimpan rasa dendam. Jadi bagaimana caranya segitiga restitusi itu? Pertama tentu saja kita memanggil siswa tersebut ke kantor. Pertama langkah ke-1 ada istilahnya Pak Ibu, kita menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini maksudnya bagaimana? Ini langkah pertama Pak Ibu ya, setelah kita panggil dia berhadapan dengan kita di kantor, kita panggil pertama, kita tanya dulu apa yang telah terjadi. Jadi kita bisa bertanya, misalnya